Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu apa kabar? Sehat-sehat ya? Sudah sarapan? Sudah. Sudah olahraga? Sudah. Belum olahraga nih kayaknya. Subuh udah olahraga ya. Kalau belum olahraga push up dulu. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu semua sudah hadir kembali di acara kita Business Mentoring with Supardili. Kali ini kita akan bahas, kita lanjutkan apa yang sudah kita bahas minggu kemarin, ya. Dan sekarang kita akan bahas tentang marketing. Bagaimana kita mendapatkan konsumen, mendapatkan transaksi yang menguntungkan dan kemudian bisa melakukan itu berulang-ulang gitu ya. Sebelum itu mari kita review dulu apa yang sudah kita bahas di pertemuan kita yang telah lalu, ya. Kita minggu lalu bahas apa itu? Yang diandalkan. Apa yang diandalkan untuk mengembangkan bisnis kita? Satu, kita bahas tentang target Anda. Betul ya? Ya. Target di 2015 seperti apa? Ya kan? Nah, ini karena ada teman kita yang baru, Pak Irfan, pemilik cabang. Harus tegas itu ya. Cabang itu. Ya, dari Primagama. Pak Irfan ingin berapa dapat uang di 2015? 4M. 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 M ini miliar ya. Ya, 4M. Ya, seperti dengan teman-teman Pak Irfan. Pertanyaannya kemudian adalah, siapa yang Pak Irfan andalkan untuk 4M ini bisa dicapai oleh Pak Irfan? Diri sendiri. Diri sendiri. Mari kita tanya ke teman-teman, bagaimana teman-teman jawabannya? Salah. Betul atau salah? Salah. Salah. Ini mereka digituin juga, jadi nyinggung kemarin. Hanya balas dendam. Jadi biar adil aja. Ya, kita belajar bahwa mengandalkan diri sendiri menjadi sebuah kesalahan besar, salahnya. Ya. Kenapa begitu? Karena diri kita memiliki banyak sekali batasan-batasan. Ya, banyak sekali batasan-batasan. Jadi kalau kita yang pertama sekali ujung tombak kita adalah diri kita sendiri, maka dalam bisnis keliru besar. Kalau menurut saya dan teman-teman setuju. Pak Irfan belum setuju. Maka saya tawarkan ke Pak Irfan, bagaimana kalau untuk mencapai 4M ini, Bapak itu mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, maka ini review, apa yang kita lakukan? Ada 5 hal itu kemarin. Ya, ada 5 hal yang kita lakukan supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersedia membantu kita, bersedia menggunakan kemahakuasaannya untuk kemudian bisa mewujudkan target kita. Apa yang pertama? Sholat fardu. Ya. Sholat sunnah. Yang pertama, sholat Fardu. fardu. Sholat sunnah. Apakah sholat fardu kita sudah baik, sudah tertib? Ya. Untuk pebisnis, sholat fardu lalai, omset bisa turun itu. Ya, dipercepat dengan Sholat sunnah. sholat sunnah. Siapa yang sudah sholat duha? Sudah. Sudah semua ya? Ada yang belum? Saya belum, Pak. Belum. Anda belum? Wah, ini hukumannya push up itu. Bungkus kacang, Pak. Ya. Atau ininya buat kita ya, bagi-bagi ya. Ya. Yang ketiga, sedekah. Ya. Sedekah terbaik adalah sedekah yang dilakukan setiap hari. Seperti kita makan setiap hari. Ya. Kita buang air harus setiap hari itu. Kalau kita buang air nggak setiap hari, berarti ada yang keliru di metabolisme tubuh kita. Ya. Yang keempat, Baca Quran.
Yang keempat, baca Quran. Baca Quran tentu saja baik, ya, sah-sah saja. Baca Quran wajib, jauh lebih baik, ya, jauh lebih baik. Jadi kita pantau berita-berita apa yang terjadi hari ini tentu saja baik saja, ya. Tetapi kita pantau apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin berikan kepada kita lewat firman-Nya, tentu bacaan terbaik, ya, bacaan terbaik. Yang kelima, Zikir. Doa dan zikir. doa dan zikir. Jadi karena itu maka kemudian Allah menjadi prioritas kita yang utama dan pertama. Yang kedua, ini masih mengulang bahasan kita yang lalu. Kita andalkan Allah. Setelah itu yang kedua kita andalkan, ada yang masih Orang lain Ada yang masih ingat? lebih hebat. kita andalkan orang lain. Yang lebih hebat. Yang lebih Hebat. hebat. Ya. Ya. Maka untuk mendapatkan orang lain ini apa yang harus dilakukan? Apa harus dilakukan? Jadilah orang yang tangan kita ada di Jadilah orang yang tangan kita ada di atas. Yang ketiga, kita bahas tentu saja setelah andalkan orang yang lebih hebat, andalkanlah baru andalkan diri kita sendiri. Yang keempat, setelah andalkan diri sendiri, kita andalkan tim kita. Ya, maka pebisnis harus bekerja tim player, ya. Seperti apa tim kita, atau juga seperti apa mitra bisnis kita, ya. Kalau ini orang yang lebih hebat, kalau tim kira-kira ya setara lah gitu sama kita, atau bahkan mungkin beberapa ada yang di bawah kita, kompetensinya, pengalamannya, networknya dan sebagainya itu, ya. Mitra juga kira-kira seperti itu, ya, maka tim kita atau mitra kita jadi andalan kita yang keempat. Dan kita harus paham mana tim, karyawan, staff yang memang sudah tune in ke bisnis kita, atau mereka baru numpang hidup di bisnis kita. Ya, saya menyebutnya sebagai karyawan atau staff yang inside atau outside dari bisnis kita. Kalau outside, dia karyawan kita, tapi outside jiwanya ada di luar. Ya, ketika ada hal yang keliru saja di bisnis kita, misalnya paling mudah misalnya gembok pintu kantor kita hilang, karyawan outside itu akan nunjuk orang lain supaya masalah itu bisa selesai, ya, atau bahkan mengatakannya, oh ini Pak Junli katanya pebisnis, beli gembok aja susah banget, ya. Jadi karyawan yang suka membicarakan kita di belakang kita adalah tim yang outside. Dia sesungguhnya ada di luar. Kalau karyawan di dalam ada masalah, dia berusaha sekuat tenaga untuk kemudian bisa menyelesaikan masalah itu. Kalau tidak bisa, baru kemudian lapor atau menyampaikan kepada yang lain. Ya, ini tim atau mitra. Yang kelima kita andalkan siapa? Konsumen. Yang kelima tentu saja kita andalkan konsumen. Kenapa konsumen? Karena target tadi sesungguhnya pada fisiknya berasal dari konsumen kita, ya. Mas Idris pengen berapa kemarin Mas? 500 juta ya? 100 juta ya? Ya. Nah, 100 juta
pertanyaannya kemudian adalah berapa banyak konsumen yang Anda butuhkan sehingga Anda dapat 100 juta. Berapa Mas? Sudah gitu belum? Belum ya? Ya? Mas Idris bisa mengatakan, Pak, cukup 1 konsumen aja Pak. Boleh aja. Ya, 1 konsumen aja sudah cukup Pak untuk bisa kasih saya 100 juta, omset 100 juta. Ya, maka saya bertanya lagi, siapa atau apa ini yang 100 juta? Ya, Anda bisa katakan misalnya, Bang J. Konsumen Anda cuma 1, Bang J. Ya, dan Bang J nanti akan menjualkan ke alumni Institut Kemandirian dengan cara memaksa. Jual ngejek gitu. Ya, yes. Strategi Anda mungkin. Ya. Jadi yang kelima adalah konsumen kita. Nah, teman-teman dan pemirsa semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih banyak kepada aspek nomor 5 ini. Andalan kita yang nomor 5. Ya. Seperti apa konsumen itu didapatkan, seperti apa konsumen itu kita edukasi bahkan ya, kita berdayakan, kita kerjasama, kita bertransaksi dengan para konsumen sehingga kita kemudian mendapatkan target yang kita inginkan.